Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Saputra, NIM 175011042. Dan di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengerjakan kasus 5 di sini. Jadi kasus 5 ini saya bacakan. Seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo terhadap bakteri Streptococcus aureus. Nah, berikut datanya. Di sini adalah data diameter daya hambat dari masing-masing konsentrasi dari buah sawo tadi, ekstrak buah sawo. Sini ada 30, 40, 50, 60, dan 70. Nah, di sini tugasnya adalah untuk mencari perbedaan antara konsentrasi dari buah sawo tadi terhadap diameter daya hambat dari Streptococcus aureus gitu. Dan di sini kita masuk ke SPSS-nya langsung. Nah, di sini sebelum kita masuk ke data view, kita masuk ke variable view. Di sini kita mengisi data mulai dari nama, tipe, weight, decimal, label, dan lain sebagainya. Di sini untuk namanya kita masukkan konsentrasinya, yaitu dari ekstrak etanol daun sawo tadi 30, 40 sampai dengan 70. Kemudian tipenya kita masukkan numerik, weight-nya 8, weight-nya adalah lebar dari tabelnya itu, kemudian desimalnya 2. Desimalnya 2 karena di sini di belakang komanya ada 2 gitu. Kemudian masuk ke label. Label di sini sama seperti ini. Kenapa di sini pakainya underscore? Karena di nama ini kita nggak bisa menggunakan spasi. Jadi kita harus pakai sebuah objek untuk sebagai pemisahnya. Di sini labelnya sama seperti nama, itu 30, 40 sampai dengan 70. Begitu sampai seterusnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam data view. Setelah masuk ke data view, kita isikan data di sini sesuai dengan data yang ada di dalam kasus 5 tersebut. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya. Totalnya ada 50 data di sini dengan masing-masing 10 data. Kemudian kita akan uji normalitas dari sebuah data ini. Apakah data ini normal atau tidak. Caranya adalah kita tekan analyze, kemudian kita ke masuk descriptive statistik, kemudian kita masuk ke explore. Nah, semuanya awalnya ini berada di samping sini. Namun kita untuk menguji normalitas, kita masukkan ke dalam dependent list. Kemudian kita masuk ke plot. Di plot jangan lupa centang normality plot with test gitu. Kemudian box plotnya non, udah, kemudian continue. Setelah itu kita tekan OK. Baik, kita tunggu hasilnya. Ini hasilnya, bentar. Oke, dari sini kita lihat bahwa normality-nya, kita lihat sig-nya 0,374, 0, bla bla bla, itu semuanya di atas 0,05. Artinya data yang kita punya ini itu normal begitu. Setelah kita masukkan ke normalitas, kita sudah tahu normalitasnya, kemudian kita masuk ke homogenitas untuk tahu dia homogen atau tidak datanya. Jika misalnya dia tidak homogen, maka kita lanjutkan ke data data analisis non parametrik. Kalau misalnya ini datanya homogen, berarti kita masuk ke analisis parametrik, itu ANOVA. Di sini sama seperti tadi kita masuk ke variable view, cuma bedanya di sini kita memasukkan replikasi dan DDH. DDH itu diameter daya hambat gitu. Weight-nya sama, replikasinya di sini kita desimalnya 0 aja. Kemudian di value bagian DDH kita masukkan konsentrasinya. Di sini konsentrasinya 1, 30, 2, dan lain seterusnya. Kemudian setelah itu kita tekan OK. Setelah data diisi, kita masuk ke dalam data view. Di dalam data view, kita isikan replikasi 1, 2, 3, sampai seterusnya. Begitu. Total data di sini ada 50 data. Nah, kemudian kita uji homogenitas dari data ini. Caranya tekan analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Lalu awalnya ini sebenarnya di sini. Kemudian si diameter daya hambat ini kita masukkan ke dalam dependent list. Kemudian replikasi kita masukkan ke dalam vector list. Kemudian pada plot normality-nya tidak dicentang, kemudian box plotnya non, sama bagian labelnya kita masukkan kita klik power estimate gitu. Kemudian continue dan OK. Kemudian kita lihat output yang dihasilkan.
Oke, begini. Ini adalah tes homogenitas dari variasi. Nah, di sini kita lihat bahwa dari data ini dapat dilihat bahwa 0,040 dan 0,042, artinya dari diameter diameter ini atau data yang kita punya ini tidak homogen gitu, sehingga kita tidak bisa melanjutkan ke dalam analisis parametrik. Jadi kita lanjutkan ke analisis non parametrik gitu. Untuk analisis non parametriknya sendiri kita sama seperti tadi, kita pakai data yang ini tadi untuk uji homogenitas. Caranya adalah kita tekan analyze, kemudian kita masuk ke non parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian ke independent sample. Kemudian kita klik. Setelah itu variable test, yang test variable listnya awalnya di sini, replikasinya juga awalnya di sini, gitu. Namun kita masukkan diameternya sini, kemudian replikasinya ke bawah. Kemudian ini jangan lupa ranknya 1 sampai 4 maksimum dan minimumnya, karena view-nya ada 4 data view. Ya tadi data view. Kemudian kita klik. Test type-nya jangan lupa dicentang bagian Kurzweil-Wallis. Kemudian kita tekan OK. Setelah itu datanya keluar. Oke, ini. Kita lihat di sini dari tes statistik yang kita lakukan tadi, kita lihat dari asymptotic-nya. Di sini dihasilkan asymptotic dari Kurzweil-Wallis ini adalah 0,000. Artinya itu di bawah 0,005. Yang mana artinya itu terdapat perbedaan antara tadi si ekstrak etanol daun sawo dengan diameter daya hambat yang dihasilkan oleh ekstrak tersebut gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.